rasanya susah bisa menduduki posisi yang tinggi. Karena kita tahu di dunia itu kan persaingannya banyak, sikut menyikut. Sehingga salah satu lagu favorit kami, saya dengan istri, adalah Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Memang betul bahwa ini semua anugerah Tuhan. Tapi barangkali mereka kepengen tahu, Pak, bagaimana ceritanya atau apa rahasianya dari salesman bisa jadi CEO, Pak? Misalnya sebagai salesman tentu kami tidak dituntut untuk harus belajar komputer, Pak. Iya. Saya belajar komputer. Jadi artinya orang Kristen itu masuk ke dunia pekerjaan itu tidak cukup hanya jangan terlambat ya, atau jangan korupsi. Itu pernah ada dalam satu khotbah yang saya masih ingat sekali. Kalau Yusuf tahu bahwa dia akan jadi raja, dia nyemplung sendiri ke sumurnya. Tidak harus melalui jalan sogok, jalan kolusi, nepotisme, koneksi untuk menduduki jabatan yang tinggi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi di dalam Truth and Love Podcast yang diselenggarakan oleh Gary Kebenjuru. Kita percaya bahwa Tuhan kita sangat hebat, sehingga orang-orang yang sederhana pun Tuhan bisa angkat untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan atau pekerjaan yang tinggi di masyarakat. Karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini saya bersama dengan Bapak Martogi yang saat ini adalah juga merupakan penatua dari GRI Kelapa Gading dan beliau juga sedang menjalankan tugas sebagai direksi di dalam perusahaan otomotif. Pak Martogi, saya pertama kali mengenal Bapak di Bandung. Pada waktu itu saya melayani di Bandung. Bapak kepala cabang dari kantor Auto 2000. Setelah itu kemana, Pak? Setelah dari Bandung saya pindah ke Medan. Dan dari Medan saya kemudian memimpin satu wilayah di Sumatera bagian selatan. Dan setelah itu saya ke head office di Auto 2000 sebagai salah satu direksi di sana. Dan terus berlanjut karirnya sampai dengan presiden direktur ya Pak ya? Terakhir saya di Auto 2000 menjadi chief executive di Auto 2000. Dan saat ini saya menjadi salah satu direktur di perusahaan Astra yang lain yang merupakan perusahaan komponen. Jadi masih ada kaitan dengan otomotif. Oh, baik. Pak Martogi, biasanya kita membayangkan orang Kristen itu kalau bekerja rasanya susah bisa menduduki posisi yang tinggi. Karena kita tahu di dunia itu kan persaingannya banyak, sikut menyikut. Apa yang Bapak rasakan selama menjalani jenjang karir dari bawah sampai ke atas? Saya mencoba melihat di dalam anugerah Tuhan. Ketika menjalani banyak tantangan di tengah-tengah pekerjaan dan demikian juga menghadapi berbagai turun naik di tengah-tengah perusahaan. Tentu perusahaan juga menjalani beberapa fase waktu pandemi misalnya, sebelum itu ada krisis ekonomi, sebelumnya tentu ada restrukturisasi perusahaan dan lain sebagainya. Saya terus melakukan persiapan-persiapan secara personal dan terus melakukan berbagai aktivitas untuk peningkatan kontribusi kami, baik dalam unit kerja di cabang, baik dalam unit kerja di wilayah yang saya pimpin. Tetapi saya juga melihat bahwa dalam banyak hal itu bukanlah merupakan penentu utama dari karir yang kemudian saya jalani di Auto 2000. Pak Martogi, saya percaya Pak Martogi pasti pernah mengalami dibenci atau tidak disukai oleh sesama rekan di kantor. Tentu itu ada, tetapi saya pernah mendapat satu penempatan di satu jabatan ketika saya menjadi kepala cabang junior, diminta untuk menempati satu jabatan yang seharusnya itu adalah manajer yang lebih senior daripada saya. Saya kemudian tanya kepada operation manager saya, GM level pada saat itu. Katanya, Pak, kenapa saya yang ditempatin di sana? Saya merasa belum siap untuk ditempatin di sana. Dan kemudian jawaban dari GM saya itu pada saat itu adalah, saya juga nggak ngerti kenapa Bapak yang ditempatin di sana. Tetapi saya mencoba melihat bahwa
Bapak nggak punya musuh. Saya nggak mengerti apa yang dimaksud dengan nggak punya musuh pada saat itu. Kenapa saya justru ditempatkan pada satu posisi yang disebut oleh GM, Bapak nggak punya musuh, gitu. Sampai kemudian saya masuk ke dalam pekerjaan yang baru itu. Saya melihat begitu banyak tarik-menarik yang terjadi di sana. Karena saya berurusan dengan planning dan distribusi. Semua orang mengejar unit-unit atau supply yang terbaik tentu saja. Dan mereka berharap bahwa kami di bagian distribusi tentu memprioritaskan mereka dengan segala pertimbangannya. Dan ini sering membuat konflik baik antar mereka maupun dengan saya. Konflik yang dalam artian yang positif, bahwa kita sedang berjuang untuk kontribusi yang lebih baik, untuk kinerja yang lebih baik. Tetapi juga faktor komunikasi menjadi hal yang penting, yang kalau kita salah berkomunikasi, salah untuk menerjemahkan apa yang mereka inginkan dari kita, ini tentu bisa menimbulkan problem di kemudian. Maka saya melihat bahwa salah satu hal yang bagi kami menjadi penting adalah komunikasi pada saat itu. Tetapi yang tidak kalah menjadi pergumulannya adalah saya berada di antara jenderal-jenderal otomotif pada saat itu di Indonesia, di mana saya adalah junior, manajer junior, dan harus deal dengan mereka. Dan ini tentu ada tension Pak. Nah, saya mencoba perspektif yang lain. Ketika saya hampir keluar dari tengah-tengah pekerjaan karena situasinya yang tidak nyaman bagi saya kemudian mencoba melihat bahwa justru ini satu kesempatan yang Tuhan berikan, di mana saya justru bertemu dengan pakar-pakar otomotif Indonesia, pengambil keputusan otomotif di Indonesia, yang nggak semua orang punya kesempatan itu. Setiap hari bisa mendengar pemikirannya mereka, setiap hari bisa belajar dari mereka, dan akhirnya dengan perspektif baru itu, saya mencoba menikmati pekerjaan yang saya jalani, dan saya hanya menyelesaikan pekerjaan itu 7 tahun lamanya dengan meninggalkan posisi itu dengan sukacita, Pak. Tuhan, artinya Pak Martogi berarti kita lihat di sini Bapak melihat peluang di dalam kesulitan ini, kan posisi yang tadi Bapak katakan kan tidak mudah ya. Jadi Bapak melihat itu sebagai satu peluang, ada satu view yang positif ya. Bagaimana Bapak lihat ini? Benar bahwa tentu satu sisi ini adalah pengalaman pribadi, tetapi saya merasa bahwa ini juga bagian daripada pembentukan Tuhan lewat firman. Ketika kita melihat banyak sekali cerita di Alkitab, banyak sekali kejadian-kejadian di Alkitab yang kita tidak tahu sebenarnya ujungnya. Bahkan saya ingat pada saat itu Pak Anton itu pernah ada dalam satu khotbah yang saya masih ingat sekali. Kalau Yusuf tahu bahwa dia akan jadi raja, dia nyemplung sendiri ke sumurnya, tidak perlu didorong, tidak perlu ini oleh abang-abangnya gitu. Nah, di dalam perspektif juga kami mengerti bahwa kami juga nggak ngerti ujungnya, tetapi kami mencoba memahami bahwa anugerah Tuhan tersedia di sana, Pak, sehingga kami menikmati dengan melihat sisi pembentukan Tuhan bagi kami juga di dalam menjalani pekerjaan itu. Ini indah ya Pak ya, karena Bapak melihat dalam segala sesuatu dari perspektif anugerah, artinya kesulitan itu bukan yang mengakhiri segala sesuatu, tetapi ada anugerah yang menguatkan untuk bisa lewat di dalam segala kesulitan. Pak Martogi, dari tadi saya menangkap bahwa ada satu kesan kinerja itu sebagai sesuatu yang penting bagi kesaksian orang Kristen di dunia pekerjaan. Jadi artinya orang Kristen itu masuk ke dunia pekerjaan itu tidak cukup hanya jangan terlambat ya, atau jangan korupsi misalnya, tapi kan juga tadi Bapak sampaikan kontribusi dalam perusahaan, kontribusi dalam komunikasi. Seberapa jauh Bapak melihat pentingnya kinerja sebagai kesaksian orang Kristen di tengah-tengah pekerjaan? Salah satu hal yang juga menginspirasi saya ada filosofi company kami, yaitu to be an asset to the nation. Saya mencoba memahami asset to the nation itu.
sejahtera bersama bangsa. Padahal dalam terminologi bahasa Indonesia-nya kami menyamakan sejahtera bersama bangsa. Sejahtera bersama bangsa artinya bahwa company di mana kita bekerja itu setidaknya harus bisa melakukan sesuatu, at least menambah orang yang bekerja di kantor itu, di company itu, dan kemudian mengurangi beban pemerintah, beban masyarakat, pengangguran yang ada di luar sana, sehingga mereka terserap di dalam dunia kerja. Ini merupakan tanggung jawab dari semua orang, dan terutama ketika kita sebagai orang Kristen hadir di tengah pekerjaan, harusnya memikirkan orang lain juga di luar daripada apa yang kita udah pimpin. Kita masuk ke dalam satu lingkungan baru, kita pimpin ya seperti itu saja gitu. Atau kita ingin menambah orang yang bisa bekerja di perusahaan yang baik, bisa mendapatkan penghasilan yang baik, bisa mendapatkan kesejahteraan bersama-sama dengan employee yang lain. Dan karena itu perusahaan harus tumbuh. Kalau perusahaan kinerjanya tidak tumbuh, maka inflasi saja mengalami ada peningkatan, ada nilai uang yang mengalami penurunan dan lain sebagainya. Maka salah satu hal yang penting adalah bagaimana perusahaan itu dengan kehadiran kita itu bisa berkontribusi lebih terhadap induk perusahaannya. Bagaimana unit yang kita pimpin itu bisa memiliki kontribusi yang lebih baik terhadap satuan kerjanya kita, sehingga in total company kita itu bisa berkontribusi lebih bagi masyarakat di sekitarnya. Saya memahaminya dengan cara begini, Pak, sehingga kita sebagai orang Kristen juga bisa berperan, tidak menjadi beban, tetapi mengurangi beban masyarakat di sekelilingnya kita. Bagus Pak ya, ini visi besar, artinya kehadiran orang Kristen menjadi garam dan terang itu secara utuh ya, secara komprehensif, baik dari kesaksian hidup pribadi, tetapi juga kontribusi yang kita lihat di dalam visi yang besar. Nah, visi yang besar ini, apakah Pak Martoki dari kecil, dari lahir itu, maksudnya sejak kecil itu kepengen masuk ke industri otomotif, atau mungkin boleh Bapak cerita dari kecil? Karena setahu saya Bapak dari tempat yang sangat daerah, boleh dibilang kampung ya Pak? Benar Pak Anton. Saya lahirnya di Sumbul namanya. Mungkin peta juga agak lebih sulit. Itu ya, Pak, ya? Jadi itu Sidikalang adalah kabupatennya dan kami adalah kecamatannya. Dan saya dari SD ada di sana, SMP juga ada di sana. Dan saya tidak pernah punya cita-cita untuk bekerja di dunia otomotif. Karena mungkin pada sampai saya SMP, untuk akses dengan mobil pribadi pun itu nggak punya bayangan, Pak. Nggak ada bayangan kita. Bahkan satu saat kita pernah menjual mobil, itu nggak ada bayangan. Gitu. Jadi waktu kuliah juga demikian, bahwa kita juga, karena saya latar belakang pertanian, kemudian saya punya harapan bekerja di dunia yang related dengan pekerjaan kuliah itu. Tapi kemudian saya mencoba melamar di Auto 2000 dan ya ternyata lolos. Dan lolos sebagai apa? Sebagai salesman, Pak. Salesman. Saya sebagai salesman. Kenapa sebagai salesman pada saat itu? Ya memang saya harus segera mendapatkan uang. Karena kami bersaudara ada 10 orang. Dan di bawah saya masih ada beberapa orang lagi, adik-adik saya. Dan kakak abang saya juga masih ada yang belum menyelesaikan perkuliahan, karena perkuliahan mereka kedokteran jadi lebih lama dari saya. Jadi mau tidak mau saya harus segera mengurangi beban orang tua. Dan saya bekerja dan saya lamar di Auto 2000 sebagai salesman pada saat itu, Pak. Nah itu awal karir saya, jadi tidak punya bayangan sama sekali kalau saya suatu saat akan memimpin perusahaan otomotif di Indonesia. Perjalanannya itu tidak mudah, saya yakin Pak ya. Dari salesman sampai CEO ini, apa yang paling Bapak kesan dari perjalanan karir Bapak seperti ini? Seperti tadi, ada tidak pergumulan pasti ada, ada tantangan pasti ada. Tetapi hal yang paling berkesan pada kami, dari satu kota ke satu kota, Tuhan
menyediakan gereja Tuhan yang ketika kami mungkin di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, ada firman yang terus mengingatkan kami, Pak, untuk harus melayani lagi, harus berbagian bersama-sama, bersekutu lagi dengan teman-teman yang lain. Karena tentu kita tahu di dunia otomotif, salah satu tantangan kami adalah kemewahan. Salah satu tantangan kami adalah gaya hidup, Pak. Dan karenanya tanpa kehadiran daripada pelayanan di satu tempat, kami sadar bahwa kami juga bukan orang yang cukup mampu untuk menghadapi sendiri pergumulan-pergumulan dan juga godaan-godaan di tengah-tengah dunia kerja. Nah, karena itu kami bersyukur dari satu kota, kami di Jakarta, kemudian kami pindah ke Bandung, ada gereja Tuhan di sana. Kami pindah ke Medan, ada gereja Tuhan di sana. Dan demikian juga ketika kami akhirnya akan menyekolahkan anak kami keluar dari kota Jakarta, maka syarat dari kami sebagai orang tua adalah ada nggak gereja Tuhan di mana hamba Tuhan yang setia mengkhotbahkan firman ada di sana. Ini merupakan salah satu hal yang menjadi hal penting yang dapat dilihat, Pak. Jadi Pak Martugi setelah melihat bagaimana Tuhan memimpin memberkati Bapak tetap menjaga hati untuk tidak. Kan kecenderungan orang kan lalu kemudian mulai tidak ke gereja, itu kan biasa Pak. Waktu susah ke gereja, waktu diberkati Tuhan mulai tidak ke gereja, mulai jauh dari pelayanan. Jadi apa yang mempertahankan Bapak terus ingat untuk tetap melayani? Kalau saya dan istri lu baik ke belakang, Pak, kalau pakai ngobrol begitu, bahwa kebaikan kemurahan Tuhan saja, Pak. Satu hari di Palembang, waktu kami baru pindah ke sana, kami tidak punya even teman pun di sana, Pak. Kami dipindahin dalam suasana krisis 98, di mana kantor yang saya pindah di sana itu baru terbakar, Pak. Dalam kondisi terbakar saya dipindahin ke sana. Saya tidak tahu apakah saya akan bertahan di kota ini dengan satu jalan itu penuh dengan jejak kebakaran. Dan tapi akhirnya kami membulatkan hati untuk tinggal di sana. Satu hari ada satu orang hamba Tuhan yang ternyata punya gereja ruko di kota itu, Pak. Ketok pintu rumah dan bilang, saya dengar di sini ada orang Kristen baru pindah. Dan dia sampaikan, ayo Pak, kita harus melayani bersama-sama. Kami bersyukur bahwa dengan cara demikian Tuhan tidak tinggalin kami, tidak melayanin gitu, Pak. Jadi harus tetap berbagian di dalam pelayanan. Dan saya rasa sebagai orang Kristen memang kita nggak boleh enggak, harus tetap berbagian di dalam pelayanan Tuhan. Untuk pertama sebagai panggilan pelayanan, tetapi juga bagi kita bekerja, menjaga kita untuk tetap punya persekutuan dan punya tempat di mana kita tetap dikontrol oleh diberi kesempatan untuk firman itu tetap berbicara kepada kita. Bagi kami begitu, Pak. Tadi bagus ya Bapak sampaikan bahwa dengan Ibu lihat ke belakang yang lihat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya kira itu satu hal yang sangat penting ya, terus menerus mengingat bahwa apa yang ada sekarang itu adalah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga tentu sangat tidak tepat kalau kita tidak mengingat anugerah Tuhan atau sampai bahkan lupa kepada Tuhan dan sebagainya. Saya percaya Pak Martugi di luar sana teman-teman yang menyaksikan program ini pasti ada pertanyaan yang saya percaya mereka tunggu-tunggu. Memang betul bahwa ini semua anugerah Tuhan. Tapi barangkali mereka kepengen tahu, Pak, bagaimana ceritanya atau apa rahasianya dari salesman bisa jadi CEO, Pak? Kalau buat dalam bentuk formulasi tentu saya juga sulit untuk bisa memformulasi, Pak. Tetapi salah satu hal penting yang
menginspirasi kami ketika kesulitan adalah komitmen untuk bisa melakukan sesuatu untuk tadi kontribusi kami sebagai bagian daripada unit perusahaan. Sehingga ketika misalnya target sebagai salesman, saya punya target. Saya tentu kalau hanya melakukan tugas saya sebagai salesman, saya mungkin bisa melakukan itu. Tetapi kalau saya tidak punya kesempatan kontribusi terhadap tim yang lain, maka saya ya sama saja sebenarnya, afraid saja Pak. Maka saya mencoba pada saat itu, misalnya sebagai salesman, tentu kami tidak dituntut untuk harus belajar komputer Pak. Iya. Saya belajar komputer. Oke. Untuk memudahkan saya membuat perhitungan di Lotus 123 pada saat itu untuk membantu teman-teman. Karena setiap hari ganti harga, ganti diskon, ganti rate gitu, mereka membuat lagi, mengetik lagi dan sebagainya. Maka saya membuat formula sederhana yang setiap ada satu bagian yang berubah, saya dengan cepat bisa share itu kepada orang lain. Dan ternyata itu dilihat oleh kepala cabang saya. Dan kemudian beliau mengajak saya untuk diskusi untuk program-program. Padahal saya masih salesman pada saat itu. Apa yang harus kita lakukan untuk program yang seperti ini? Dan pada suatu waktu saya diberi kesempatan untuk tes supervisor. Padahal usia kerja saya sebagai salesman itu belum sampai setahun Pak. Jadi baru beberapa bulan saya bekerja. Dan saya kemudian diberi kesempatan untuk menjalani masa manajemen trainee saya di Jakarta, di government. Nah, acting sebagai salesman saya di government pada saat itu yang jual angkot di Jakarta, saya kemudian melihat ada celah yang harus saya improve. Daripada hanya menjual angkot, saya melakukan penjualan angkot tentu dengan target-targetnya dan saya penuhi. Tapi saya melihat ada proses administrasi yang tidak rapih dilakukan. Dan selalu setiap orang baru masuk ke dalam cabang itu, mereka belajar dari awal dan tidak ada guidance apapun untuk memulai. Maka saya mencoba menyusun panduan, dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan di dalam pengurusan angkot di Jakarta, di Tangerang, di Bandung. Kemudian bagaimana mensurvei satu rute, bagaimana kita evidence apa yang harus kita berikan, misalnya untuk leasing company terhadap mengakses satu company baru ketika mereka membuka trayek dan lain sebagainya. Dan tentu proses-proses perizinan yang harus dilalui. Nah, dokumen sederhana itu pada saat itu menjadi satu dokumen yang ada anak baru yang masuk ke perusahaan, ke cabang di mana saya ada, itu menjadi referensi. Dan pada saat direksi datang dan mau bertemu dengan kepala cabang saya di cabang, saya kemudian yang menjumpai karena kepala cabang saya tidak ada di sana, dan dia mengajak saya cerita. Dan salah satu topik cerita itu adalah apa yang saya lakukan di cabang pada saat itu. Dan direksi kemudian panggil saya pada minggu depannya untuk menghadap direksi. Waktu sekretaris direksi bilang diminta untuk menghadap, saya bilang masa MT saya belum selesai. Harusnya saya menjalani masa MT-nya selama setahun, dan itu baru 7 bulan. Saya hanya diminta untuk langsung menghadap ke direksi untuk final review. Dan saya menyelesaikan final review hanya dalam 7 bulan masa MT yang seharusnya manajemen trainee yang seharusnya dijalani setahun. Nah, kembali ke Medan, saya kembali ke Medan menjadi supervisor di antara teman-teman yang lain yang dulu bersama saya masuk, kemudian bersama-sama saya bekerja dan melihat saya proses belajarnya seperti apa, tentu menjadi satu hal yang baru lagi bagi saya. Nah, saya kemudian meminta untuk di samping pekerjaan saya sebagai supervisor di Medan, saya kemudian menjadi supervisor di salah satu cabang pembantu di Rantau Prapat. Nah, kita mencoba melihat di sana apa yang harus kita kembangkan, dan ternyata cabang pembantu itu menjadi salah satu kontributor yang baik pada saat itu pada target-target cabang kami. Nah, pada waktu itu juga saya dipanggil, beberapa waktu kemudian saya dipanggil dan saya menjadi kepala cabang tanpa assessment,
tanpa ada interview oleh direksi dan langsung ditunjuk untuk memimpin salah satu cabang di kota Medan. Saya juga tidak terlalu mengerti proses di belakangnya, Pak. Sehingga pada saat saya kemudian pernah satu waktu di assessment dan kemudian psikolognya tanya kepada saya, perjalanan Pak Martogi ini menjadi perjalanan yang unik dan rasanya ada hal-hal yang nggak umum terjadi gitu. Saya hanya sampaikan ke psikolognya, Bu, yang pertama yang saya harus sampaikan bahwa saya juga bukan merupakan penentu dalam perjalanan ini dan pengambil keputusannya. Saya rasa bahwa pengambil keputusan sebelumnya, direksi sebelumnya tentu punya dasar untuk itu. Nah, saya sendiri tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan mereka pada saat itu. Demikian juga pada saat tadi saya harus menempati posisi senior manager pada saat saya masih junior. Saya hanya tahu jawaban daripada GM saya tadi tanpa tahu yang sebenarnya pertimbangannya, Pak. Dan demikian pada waktu berikutnya saya kemudian kembali ke cabang dan memimpin wilayah. Saya memimpin wilayah itu hanya setahun. Dan wilayah itu dibagi dua. Sebelumnya wilayah Sumatera itu ada dua, Pak. Dan kemudian wilayah Sumatera dibagi dua menjadi Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian selatan. Dan saya kemudian memimpin Sumatera bagian selatan. Pada saat saya kemudian menjadi chief marketing, Sumatera bagian selatan dan Sumatera bagian utara kemudian digabungin kembali. Dan saya hanya satu-satunya kepala wilayah yang pernah ada di sana. Dan saya setengah bercanda dengan teman-teman, saya bilang, ini konsultan besar yang kita hire untuk kemudian memetakan market di Indonesia. Salah satu proposnya mereka adalah Sumatera itu dipecah menjadi dua. Dan saya bilang ini salah satu hasilnya cuma saya ini menjadi kepala wilayahnya. Nah, di dalam hal inilah saya melihat cara Tuhan yang saya tidak bisa mengerti untuk memimpin ke sana, Pak. Dan waktu kemudian saya dipercaya memimpin perusahaan ini di dalam waktu berikutnya, saya merasa tidak mampu juga, Pak. Saya juga kaget dan ya tentu ini merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Dan kita tahu tantangannya besar, tanggung jawabnya besar. Karena bersama-sama dengan kami ada 12.000 orang karyawan. Dan pada saat itu juga terjadi disrupsi teknologi di Indonesia dengan masuknya startup dan lain sebagainya, dan banyak analisa tentang perubahan market dan dealership dan banyak hal yang berkaitan dengan otomotif isu pada saat itu emang. Tetapi perjalanan ke selama ini bagaimana Tuhan memimpin dan bagaimana Tuhan memberi kesempatan kepada kami belajar dari satu waktu ke satu waktu, dari satu perjalanan ke satu perjalanan, sehingga salah satu lagu favorit kami, saya dengan istri, adalah Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Jadi sepanjang jalan. Jadi waktu itu ya sepanjang jalan Tuhan pimpin, sehingga kami kemudian menerima itu dengan satu komitmen bahwa mohon anugerah Tuhan untuk terus memimpin, Pak. Dan kami juga ketika menjalani masa pandemi COVID dengan kondisi nggak jelas, Pak, semuanya, dan tanggung jawab dengan 12.000 orang bersama-sama dengan kami, ada setidaknya 4 strategi yang kami coba terapkan pada saat itu adalah protect your employee, protect your customer,
protect your financial dan protect your future gitu ininya. Bagaimana kami tetap punya optimisme future-nya after pandemi itu kami harus prepare justru pada saat pandemi. Dan saya rasa ini membantu kami untuk melewati kesulitan-kesulitan pandemi bersama-sama dengan seluruh tim di sana, 12.000 orang karyawan di sana, dan kami bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, kami justru memiliki inovasi-inovasi yang fundamental bagi dealer otomotif di Indonesia. Kira-kira itu Pak yang saya lihat bahwa sepanjang jalan Tuhan pimpin di tengah-tengah kesulitan. Saya coba merangkum ya Pak Martugi. Artinya gini, Tuhan itu memberi anugerah kepada Bapak, kemampuan pasti, bakat, talenta, dan seterusnya, kesempatan. Yang Bapak coba bawa itu di dalam kontribusi, kinerja, ya, inovasi tadi banyak Bapak yang Bapak bagikan secara detail. Artinya gini Pak, artinya ini menimbulkan pengharapan bagi orang percaya bahwa seorang karyawan itu tidak harus melalui jalan sogok, jalan kolusi, nepotisme, koneksi untuk menduduki jabatan yang tinggi. Artinya kalau seorang percaya betul-betul dia ingin menjadi berkat bagi masyarakat dengan kinerja yang baik, kesaksian yang baik, tetap peluang itu ada ya Pak ya? Bagaimana menurut Bapak? Kami percaya itu Pak. Kami percaya bahwa ketika seorang anak Tuhan memiliki kualitas, memiliki komitmen untuk bekerja dengan baik, dan tentu juga memiliki relasi yang baik dengan teman kerja. Itu hal yang penting untuk kita juga tetap jaga menurut saya di tengah-tengah pekerjaannya kita, bahwa kita itu sebagai satu tim. Kita bukan bekerja sendiri. Tentu relasi kita dengan bawahan kita, relasi kita dengan sejawat kita, relasi kita dengan atasan kita, itu menjadi hal yang harus kita jaga. Karena sejauh yang kami jalani di tengah-tengah pekerjaan, even orang nggak suka dengan kita, tetapi setidaknya dia tidak menjadi musuh kita ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan yang seharusnya kepada mereka sebagai seorang Kristen. Jadi ketika di dalam komunikasi, di dalam perspektif penghormatan kita kepada orang yang layak dihormati, kita lakukan, dan kepada respect kepada timnya kita, kepada bawahannya kita. Sehingga ketika kemudian saya pindah ke tempat pekerjaan yang baru saja Pak, saya kemudian membutuhkan bagian tertentu yang saya rasa perlu untuk pekerjaan yang baru ini. Orang yang berkontribusi dalam digital improvement. Saya kemudian tanya kepada manajer junior yang ada di company yang lama, bersedia tidak untuk bersama-sama dengan kita di sana? Mereka bersedia. Puji Tuhan. Saya rasa hal yang kenapa mereka bersedia untuk bersama-sama dengan kita, tentu mereka juga melihat bahwa kita punya relasi yang baik dengan mereka selama dalam pekerjaan sebelumnya. Dan saya juga menerima salam perpisahan yang personal dari supervisor muda ketika saya pindah pekerjaan, dan itu bagi saya meaningful. Kalau saya mendapatkan ucapan terima kasih atau salam perpisahan dari teman-teman sesama manajer atau level yang lebih tinggi, itu baik bagi saya, dan itu menjadi hal yang juga saya syukuri. Tetapi ketika level-level supervisor muda yang baru masuk ke dalam company itu mengapresiasi relasi kami dengan mereka, saya rasa itu menjadi hal yang lebih menggembirakan bagi saya secara pribadi Pak. Puji Tuhan ya. Saya mungkin pakai 4K kira-kira menyimpulkan yang Bapak sampaikan.
Jadi kinerja, kontribusi, kesaksian itu adalah hal yang penting, komunikasi dengan teman-teman. Saya kepengen mundur sedikit ke belakang Pak Martogi. Karena saya mengenal Bapak, mengenal juga kakak, abang, adik ya. Itu saya melihat mereka berhasil tanda kutip ya, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan. Apakah ini ada pengaruh dari orang tua Pak? Ini yang selalu menjadi pertanyaan saya sudah sangat lama Pak. Tentu dua-dua orang tua saya orang tua kami merupakan hal yang sangat mempengaruhi etos kerja, sikap kerja kami. Dari mama tentu kami belajar tentang bagaimana mengasihi, bagaimana berjuang di tengah kondisi yang terbatas. Karena kami ada 10 orang dan dengan pendapatan mereka sebagai pegawai negeri, sebagai guru dua-duanya, kami memang harus mencukupkan diri. Dan mama saya tetap mendorong kami untuk terus sekolah setinggi-tingginya. Dan dari papa kami tentu belajar tentang arti berjuang. Tetapi yang tidak kalah penting, papa itu selalu akan cerita masa kecilnya ketika dia harus menjadi anak dari kakeknya sendiri karena mamanya sakit. Dan pada waktu kecil dia harus disusui oleh banyak orang. Dia dibawa ke pasar dan kemudian dia bilang, ibu saya semua suku. Dan karenanya kalian harus respect kepada semua suku. Semua orang yang Tuhan ciptakan di sekeliling kita menjadi bagian yang Tuhan telah berikan sebagai saluran berkat bagi saya. Dan karenanya keturunan saya harus menjadi saluran berkat bagi lebih banyak lagi orang. Tanpa membeda-bedakan latar belakang, tanpa membeda-bedakan suku. Karena tanpa ibu-ibu yang ada di pasar itu, saya nggak akan ada dan kalian tidak akan ada. Ini yang pertama dia tanamkan kepada kami. Dan yang kedua, waktu kecil papa saya minta kepada opungnya, kakek neneknya, untuk dia pergi ke gereja. Dan dia kemudian membawa kami ke kampung di mana dia ada, dan kami tahu jarak daripada rumahnya ke gereja itu untuk anak kecil menjadi hal yang gak mudah. Tetapi kemudian dia bilang, dia minta ada Alkitab pada saat itu, Bibel pada saat itu untuk dibeli oleh opungnya kepada dia. Nah, satu hari waktu papa saya udah tua, dia mengajak saya ke gereja itu. Dan saya melihat di buku agenda, buku dokumen gereja itu. Saya buka lembar demi lembar dan nama papa saya ada di sana. Baptis. Dibaptisnya di sana. Dan semua story yang dia ceritakan itu menjadi lebih hidup lagi ketika dia mulai dari kecil, mungkin di tengah-tengah kalau sekarang di daerah Badige sana orang banyak Kristen ke gereja itu menjadi umum, tetapi pada saat itu orang masih percaya terhadap kepercayaan-kepercayaan lain. Dan papa menjadi bagian orang yang sudah mendeklar diri sebagai orang Kristen sejak dari dia kecil. Dan itu terus di-remind sama kita hingga akhir hidupnya, untuk anak cucunya tetap menjadi saluran berkat, tetapi juga tetap menjadi seorang Kristen di tengah-tengah pekerjaan. Dan hal yang lain yang kami belajar adalah bagaimana komitmen Bapak terhadap perjuangan menjadi seorang Kristen di tengah-tengah godaan jabatan, di tengah-tengah godaan uang,
di tengah-tengah godaan bahwa dengan orang berpindah agama yang diajak langsung oleh pimpinannya pada saat itu, papa saya bilang tidak, dan dia tinggalkan ruangan pimpinannya untuk bilang saya adalah seorang Kristen sampai kapanpun saya menjadi seorang Kristen. Begitu. Dan itu yang menjadi satu sukacita bagi kami, bahwa walaupun papa saya pemahaman tentang Injil, pemahaman tentang teologianya mungkin bukanlah seorang yang dalam, tetapi beliau berpegang terhadap apa yang dia mengerti, bahwa Tuhan itu telah berkorban untuk dia, dan dia merasa tidak layak untuk menjadi seorang yang ditebus begitu. Dan karenanya dia harus menjadi seorang Kristen yang harus setia, lebih setia lagi, walaupun dia sendiri tidak mampu untuk itu. Jadi sampai masa tuanya dia mencoba terus belajar lagi, mencoba terus membaca lagi. Dan kalau ada Tuhan beri kesempatan, ada hamba Tuhan yang datang lewat untuk KKR regional misalnya ke kampung saya, dia sempatkan untuk bertanya 1-2 pertanyaan yang mengganjal bagi dia dalam perenungan dia. Dia catat semua pertanyaan sampai ada hamba Tuhan yang datang dan kemudian bertanya kepada kita. Saya rasa itu yang menjadi sukacita kami dari Bapak. Sangat indah Pak kesaksian dari Papa Mama. Tadi Bapak sampaikan bahwa Papa Mama itu guru dan 10 anak. Saya membayangkan Bapak melewati masa kecil yang sangat sederhana Pak. Bisa diceritakan sedikit? Kami melewati masa kecil yang kalau dibilang sangat sulit, mungkin karena memang daerah di sana itu bukanlah daerah yang kaya, maka kami tidak terlalu merasakan kesulitan. Tidak terlalu merasakan kesulitan. Karena sekelilingnya juga sekelilingnya kurang lebih seperti itu. Dan kami masih mendapat posisi yang terhormat karena kami anak guru. Jadi orang tua menjadi orang tua yang dipandang masyarakat sebagai seorang guru, dan rumah di mana kami tinggal menjadi tempat di mana salah satu kor gereja itu nyanyi setiap hari Selasa kalau saya tidak salah. Ada satu kor yang setiap Selasa nyanyi di sana, sehingga kami masih merasakan bahwa ada persekutuan Kristen, ada gereja Tuhan, dan ada masyarakat yang memang membuat kami benar diterima. Jadi, dan kami menjadi bagian daripada masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat yang lain. Tetapi ketika kami kemudian harus sekolah satu demi satu, tentu kesulitan makin besar. Dan dana yang ada itu sangat terbatas. Sehingga kami semua harus belajar survive. Contohnya apa Pak, survive? Kakak saya harus belajar untuk sambil kuliah, dia harus membuat hiasan-hiasan, jualan-jualan yang untuk pajangan dan lain sebagainya. Abang saya bahkan ada yang menjadi tukang parkir. Kemudian kami harus mengajar. Saya harus mengajar anak sekolah private les. Dan bahkan waktu SMA saya harus mengajar SD di salah satu SD di Kota Binjai gitu. Mempersiapkan mereka menghadapi ujian akhir gitu. Sore saya harus mengajar kepada mereka. Nah, saya rasa ini justru membentuk kami satu keindahan daripada perjuangan yang Tuhan percayakan, dan kami melihat Tuhan mencukupkan. Puji Tuhan. Tuhan mencukupkan. Bahkan ketika kami di tengah-tengah kampus misalnya, kami dengan segala keterbatasannya, kami mengikuti perkuliahan,
Tetapi saya secara pribadi misalnya tidak terlalu kesulitan untuk bisa mendapatkan resources, buku dan lain sebagainya, referensi, karena kami ada di tengah-tengah persekutuan. Kami ada di pelayanan mahasiswa pada saat itu, gitu. Jadi ada abang kakak yang lain yang juga memperhatikan, dan karenanya menjadi bagian yang kami rasakan pertolongan Tuhan lewat pelayanan juga, lewat kehadiran daripada orang-orang Kristen yang lain. Pak Martogi, sekarang kita kembali ke posisi sebagai direktur. Apa kesulitan yang paling berat sebagai seorang direktur, seorang CEO? Itu apa yang paling sulit? Kan kita orang biasa membayangkan wah enak gitu ya. Tapi apa kesulitan yang paling berat, Pak? Yang paling bahaya bahkan? Suatu pandemi, misalnya Pak, salah satu case-nya pandemi adalah ketika kami belum tahu apa yang akan terjadi di depan, bagaimana kami harus bereaksi terhadap situasi yang terjadi. Dan kami juga belum tahu berapa banyak nanti karyawan ini yang akan bertahan bersama-sama hingga akhir pandemi. Dengan profitability kita pada saat itu minus beberapa bulan kita minus, Pak. Kita pikir Minus artinya penjualan sangat sedikit, tidak menutupin dengan biaya-biaya yang masih jauh sekali, Pak. Jauh sekali. Kita memang bersyukur bahwa kita ada di perusahaan yang besar. Tetapi tanggung jawab menjadi pimpinan di perusahaan yang kita pimpin menjadi salah satu hal yang jadi pertimbangan kita. Bukan semata-mata tentang cash flow. Karena saya percaya bahwa company kita masih cukup kuat untuk itu. Tetapi bagaimana dengan karyawan? Kalau kami salah mengambil keputusan, bagaimana dengan karyawan? Karena sebagaimana saya ini katanya, kita harus memprotek orang-orang yang bersama-sama dengan kita di dalam kondisi yang lalu. Mereka pun tidak memilih untuk berada di dalam kondisi ketika mereka tidak harus datang ke kantor. Mereka tidak bisa mengambil bagian di dalam pekerjaan. Dan dengan demikian mau tidak mau kami harus betul-betul memperhitungkan segala sesuatu, keputusan yang kami harus ambil, pengeluaran yang harus kami keluarkan, bahkan bagaimana kami sedapat mungkin untuk bisa menjaga teman-teman agar tidak terkena infeksi virus. Di sisi yang lain kami juga harus tetap mencoba survive dengan kondisi yang ada. Bahkan satu unit demi satu unit penjualan, satu unit entry demi satu unit entry, kami harus coba dapat di market untuk bisa tetap rodanya itu berjalan, dan juga menumbuhkan optimisme dari teman-teman bahwa di ujung jalan ini masih ada pengharapan gitu. Nah, kami secara pribadi saya merasakan bahwa itu kondisi yang sulit, oleh karena kami berharap sedapat mungkin sebanyak mungkin orang yang bersama-sama dekat, tapi juga sekaligus lihat realita. Hari ini kami mendengar si A meninggal, hari ini kami mendengar si jumlah orang yang terinfeksi sekian. Setiap hari saya dilaporin jumlah karyawan yang terinfeksi. Dan menjadi bagian yang kami harus lakukan pada saat itu adalah berdoa untuk teman-teman itu semua. Sungguh indah Pak Martogi, sharing Bapak hari ini sangat memberkati saya secara pribadi. Barangkali sebagai penutup, apa pesan Bapak untuk teman-teman di luar yang berkarir di tengah-tengah perusahaan, itu terutama anak-anak Tuhan? Saya persilakan. Kita sebagai seorang Kristen tentu menjadi bagian yang Tuhan perintahkan untuk bekerja. Dan bekerja tentu menjadi alat Tuhan yang memberikan juga dampak bagi society-nya kita, terhadap lingkungan kita. Bukan hanya terhadap company kita, tetapi juga terhadap bangsa kita, terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Dan setiap kita dipanggil tentu dengan panggilan yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda. Tetapi semua profesi tentu memiliki keindahannya sendiri dan memiliki satu tanggung jawab sendiri. Ada bagian yang memang Tuhan suruh kita untuk memelihara, bagian untuk memelihara. Tapi ada bagian yang lain justru kita mungkin diminta untuk menjadi bagian yang menjadi pengambil keputusan yang dalam hal ini keadilan. Dan pada bagian yang lain kita juga dituntut untuk menjadi orang yang memikirkan relasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Tentu masing-masing bagian ini memiliki keindahannya tetapi juga memiliki tanggung jawabnya sendiri. Karena itu sebagai khususnya kepada teman-teman pekerja muda, kita dituntut untuk terus belajar. Kita dituntut untuk terus meningkatkan kapasitasnya kita. Dan saat ini resources begitu banyak. Ada orang-orang yang rela berbagi di YouTube, ada orang yang rela berbagi dengan cost yang murah di course yang lain di internet tersedia banyak sekali, dan akses kita tidak lagi terbatas hanya hadir di ruang kelas atau hadir fisik. Dan karenanya menurut saya khususnya rekan-rekan muda ini tantangan di dunia pekerjaan sekarang dengan adanya artificial teknologi dan yang lain yang kami sendiri pun belum memahami secara utuh di sana. Tentu ini akan membuat dimensi-dimensi pekerjaan kita akan berubah pada satu saat. Dan karenanya kita dituntut untuk bisa menjadi pemain dan tidak hanya menjadi korban dari situasi yang perkembangan teknologi itu, dan berperan aktif untuk melihat apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen di tengah-tengah disrupsi teknologi, di tengah-tengah situasi yang berkembang ini, dengan kita mengupgrade kemampuan kita. Dan kita terus bisa melihat ini sebagai bagian yang memang bukan merupakan beban, tetapi juga ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen untuk bisa menjadi berkat, mendatangkan shalom, dan menjadi orang yang garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Martogi untuk waktunya dan sharingnya. Bapak Ibu, demikian perbincangan saya dengan Bapak Martogi Sihaan di dalam seri podcast kali ini. Sampai berjumpa di dalam seri selanjutnya. Tuhan memberkati.